Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Disira dari tim Direct Promotion Markom FTSP 2021. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Army telah mensempatkan diri buat hadir. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi terima kasih kembali. Oke Bang. Jadi langsung aja untuk kontennya. Kita mulai dari mungkin nama lengkap sama ini Bang, angkatannya berapa? Kalau namaku Army Wiratama, angkatan 2012, arsitek UII. Oke Bang. Menurut Abang ini kesan selama belajar di FTSP UI itu apa ya Bang? Pertama kali aku tuh belum pernah, maksudnya aku selama SMA itu belum pernah sama sekali diberitahu bagaimana sebenarnya berkuliah itu. Jadi awal-awal masuk itu jujur aku kaget. Jadi aku kira kuliah itu sama dengan SMA gitu ya. Kalau SMA kan kita nggak belajar, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, itu auto naik kelas. Tapi ternyata kenyataannya kalau di kuliah nggak semanis itu gitu. Jadi ya udah, tiba-tiba ya udah, kalau kamu ya udah nggak mau gitu. Dosennya juga bukan kayak guru kita yang guru SMA yang mengejar gitu kan. Kita lebih dituntut lebih mandiri. Belum lagi kita permasalahan culture shock, terus kita datang dari daerah luar Jogja, lalu datang ke Jogja, lalu ada budaya-budaya yang harus disesuaikan gitu. Menurutku kampus itu menjadi banyak hal kesempatan untuk kita belajar dalam waktu yang singkat gitu. Kalau kita memang ingin jadi kuplot ya, bayangin kita dituntut menjadi dewasa menjadi 3,5 tahun gitu. Dan yang aku sangat senang di UII itu di Jogja, selain UNY ya sekarang Aisyah juga sama UIN, yaitu ada Islamnya gitu. Akhirnya kita kenal lah gitu dengan Islam ya, kayak pertama kali kita ondi gitu kita dituntut untuk kembali mengingat, oh ternyata bacaan ayat pendek itu semacam mengingatkan kita kembali bahwa ya pada akhirnya kita seorang muslim sebelum kita menjadi apa yang kita inginkan. Oke Bang, jadi kampus itu bukan sekedar buat belajar ya Bang, buat belajar ilmu dunia, cuman buat ilmu akhirat juga ya Bang ya. Yoi, itu poinnya itu sih. Oke Bang. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa aja sih Bang pesan buat mahasiswa dalam menghadapi studi dan tantangan kedepannya di dunia kerja untuk fresh graduate? Saranku sih kalian harus lebih banyak merenung ya daripada main TikTok. Karena kalian terlalu lincah di TikTok itu. Harusnya lebih ya nanti dulu lah hal-hal yang berbau kekinian, hal-hal yang berbau mengikuti tren gitu. Tolong koreksi diri kalian kembali sebagai seorang manusia tuh, apa sih hidup seperti apa sih kalian inginkan gitu. Lalu sehingga nanti kan kalian akan men-setting kehidupan kalian menjadi apa sih pekerjaan saya gitu. Sebenarnya kan kalau kata PD baik kan, apa aja kerja itu kan apa aja yang penting capek ya kalau kata PD baik kan. Iya Bang. Itu. Iya Bang. Tapi kan karir beda gitu. Karir kan beda. Jadi aku saranin sih teman-teman lebih banyak merenung sih. Karena nanti ketika sudah terjun ke dunia kerja, sudah fresh graduate, kita dituntut terus maju tiap harinya gitu. Kalau enggak, kamu pasti tergerus sama zaman. Ada orang yang lebih pintar dari kamu, ada orang yang lebih semangat dari kamu, ada orang yang lebih punya uang daripada kamu, punya koneksi daripada kamu, punya kesehatan daripada kamu, dan mereka terus laju sementara kamu lambat, kamu kadang tidur kesiangan, kamu kadang. Jadi sebelum itu terjadi, ya sebelum touring ibaratnya kamu tune up dulu lah gitu, di setting dulu lah. Jadi aku pikir harus lebih banyak merenung sih anak-anak mahasiswa sekarang. Oke Bang. Dan juga sama tetap mau belajar ya Bang ya. Jangan merasa puas. Iya. Oke. Terus gimana sih Bang struggle dalam mencari kerjaan
apalagi buat arsitek itu kan, maksudnya jenjangnya itu panjang banget nih buat mahasiswa terus menuju profesi segala macem sampai akhirnya jadi arsitek. Itu gimana sih Bang struggle-nya Bang? Sebenarnya kalau dibilang struggle untuk mencari pekerjaan atau untuk mencari penghidupan, itu kadang-kadang dua hal yang tumpang tindih itu. Kadang-kadang yang kita maksud bekerja mencari penghidupan atau bekerja untuk eksistensi itu juga pertanyaan gitu. Jadi itu kalau aku sih, prinsipku sebagai seorang arsitek nantinya gitu, dan aku tidak berani menyebut diriku sebagai seorang arsitek, tapi berusaha untuk bergelut di bidang arsitektur, masih belajar ya, mencoba mengingatkan kembali sebenarnya kenapa sih manusia itu butuh arsitek. Bukankah semua orang juga bisa membangun gitu, apalagi yang punya duit bukan arsitek kan, yang punya duit kan owner gitu, sehingga nanti pilihan-pilihan kita itu menjadi manusiawi. Karena aku lihat dan teman-temanku juga yang sedang bergelut di bidang arsitektur itu sangat ingin menunjukkan eksistensinya gitu ya, mungkin juga karena ini ya, karena ingin terjual desainnya, karena ingin mendapat job dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya kan pertanyaan pentingnya kembali itu, kenapa sih kita harus bekerja gitu? Karena banyak tuh, ini cerita lucu aja ya, hanya cerita lucu aja. Teman-temanku tuh nggak punya rumah, kadang motornya juga ya masih zaman dia kuliah gitu kan. Tapi ketika dia dapat gaji pertama atau dia dapat gaji yang bonus besar gara-gara tembus proyek, mereka waktu itu, karena waktu zamannya sepeda lipat itu, mereka langsung beli Brompton yang harganya 14 juta. Aduh. Kalau menurut gitu kayak ada sikap-sikap yang mungkin kita sebagai anak muda tuh belum matang gitu. Jadinya kalau kita konteksnya kerja gitu ya, harusnya kita lebih banyak saving sih, lebih banyak menabung gitu. Jadi makanya struggle itu sebenarnya bagiku struggle menahan diri, menahan keinginan gitu, menahan untuk tidak berbangga-bangga, menahan untuk tidak berpura-pura punya sesuatu, padahal ya punya utang dengan kredit, dengan bla 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 gitu. Itu menurutku struggle-nya di situ. Karena sebenarnya Jogja itu mengajarkanku untuk hidup sangat sederhana. Kita makan 4.500 di Jogja itu bisa hidup gitu. Ya harusnya cukup gitu, apalagi kalau kita sebagai seorang muslim ya kan, kita tahu kalau rezeki itu ada, yang penting kita bekerja dan berusaha itu untuk apa. Iya Bang, jangan gengsi ya Bang ya. Iya. Gengsi banyak susah. Iya, kebanyakan anak sekarang pada gengsi semua Bang. Yang ngajarin siapa sih kalian gengsi? Nggak tahu. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa aja sih yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam memilih atau mencari pekerjaan setelah lulus kuliah? Sesuatu yang kalian stres dalam menjalaninya. Aku punya cerita juga tuh, temanku juga satu angkatan. Waktu itu cerita sama aku. Dia waktu itu fresh graduate, lalu dia melamar kerja, dapatlah UMR-nya tuh 5 kali lipatnya Jogja. Dia dapat UMR 5 kali lipatnya Jogja. Tapi dia itu dituntut untuk kerja mulai dari jam 6, bahkan jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 12 malam, kadang jam 1. Selama hampir sekitar 5 bulan, 3 bulan. Dan ternyata dia tidak enjoy gitu. Dia bisa sakit-sakitan dan segala macamnya gitu. Nah makanya arsitek itu kan pekerjaan yang tinggi sekali gitu, karena nggak setiap orang itu memesan rumah gitu, nggak setiap orang itu mampu merealisasikan ide-ide kita yang cukup susah diterima masyarakat kadang-kadang gitu. Jadi
sebaiknya mencari pekerjaan yang dirimu itu nyaman dijalani, dan aku pikir harus mulai memperhatikan keluarga sih, karena bagaimana mungkin ketika kita bekerja kita pasti bakal meninggalkan keluarga kan, akan mengorbankan keluarga gitu, entah itu ayah, ibu, mungkin sudah beristri, anak, itu nanti ya pasti akan ada gesekan gitu antara kepentingan keluarga dengan kepentingan pekerjaan. Nah, pastikan benar-benar bahwa pekerjaanmu itu tidak banyak melukai keluargamu. Oke Bang, makasih Bang masukannya. Kemudian ini yang terakhir ini Bang, hal apa aja sih yang berkesan yang didapat di FTSP dan sampai saat ini masih berpengaruh di hidup Abang? Kalau aku tipe orang yang senang melihat guru. Kalau aku tipe orang yang senang melihat guru, karena menurutku guru itu adalah suatu kristalisasi dari ilmu dan pengalaman dan sikap. Jadi aku banyak mendapatkan pengaruh besar dari guru-guruku di arsitektur UII, yang aku tidak bisa menyebutkannya satu persatu, dan nanti kalau aku sebut satu nanti merasa terspesialkan atau gimana. Tapi seluruhnya aku mencintai guru-guruku di arsitektur UII, dan aku banyak mendapat cara berpikir, adab, cara bersikap, kesabaran, keberanian, kekuatan tekad untuk berjuang, itu aku banyak mendapat dari guru-guruku di UII. Dan itu juga termasuk guru-guruku, bukan selain dosen itu abang-abangku, abang-abang himpunanku, abang-abang angkatanku gitu, abang-abang baik itu yang dekat maupun yang jauh. Dan aku bisa belajar banyak dari kehidupan mereka. Dan kalau mau dilihat berkesan sih, aku pikir aku bersyukur sih tiap hariku bisa berkuliah di UII, karena aku menikmatinya sampai batas terakhir. Sampai batas terakhir ya Bang. Dan itu nggak ditiru ya, jangan ditiru. Iya Bang. Oke Bang, mungkin pertanyaannya udah terjawab semua ya Bang ya. Makasih Bang buat waktunya, udah nyempatin buat wawancara, buat konten kami FTSP. Terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih kembali Yus, senang bisa mengenalmu, senang bisa membantu teman-teman Makom. Semoga teman-teman Makom bisa menjadikan konten ini juga untuk konten pribadi, bukan hanya tidak sekedar konten buat hajat sosial ya. Oke Bang. Oke Bang. Pak Revi. Iya. Salam buat Pak Revi segala macam. Oke, makasih ya Bang ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.